Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ika Putri dari program studi Kesekretariatan dengan NIM 200803103103044. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis implementasi manajemen di PT Astra Honda Motor. Yang pertama, profil Astra Honda Motor. PT Astra Honda Motor atau AHM merupakan pelopor industri sepeda motor di Indonesia, didirikan pada 11 Juni 1971 dengan nama awal PT Federal Motor. Saat itu PT Federal Motor hanya merakit, sedangkan komponennya diimpor dari Jepang dalam bentuk CKD. Tipe sepeda motor yang pertama kali diproduksi Honda adalah tipe bisnis S90Z bermesin 4 tak dengan kapasitas 90 cc. Jumlah produksi pada tahun pertama selama 1 tahun hanya 1.500 unit, namun melonjak menjadi sekitar 30.000 pada tahun kedua dan terus berkembang hingga saat ini. Sepeda motor terus berkembang dan menjadi salah satu model transportasi andalan di Indonesia. Selanjutnya, lingkungan internal dan eksternal. Analisis SWOT dalam perumusan strategi bisnis PT Astra Honda Motor. Strength, kekuatan, citra dan brand yang kuat, produk berkualitas tinggi, showroom, service station, dan spare part terdistribusi hampir seluruh kota di Indonesia, tawaran produk yang lebih beragam dan banyak pilihan, sumber daya manusia yang kompeten pada bidangnya. 2. Weakness, harga produk tinggi, harga spare part termasuk cukup mahal, promosi kurang atraktif dan terbatas. 3. Opportunity, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tren masyarakat memiliki motor, peluang ekspor ke negara lain, tingginya kepercayaan masyarakat kepada sepeda motor Honda, jumlah penduduk yang besar. Threat atau ancaman, krisis ekonomi, fluktualisasi nilai tukar rupiah, daya beli masyarakat yang belum membaik, persaingan produk yang ketat. Strength opportunity, optimalisasi kapasitas produksi, melakukan edukasi masyarakat melalui safety rating, lebih menggiatkan ekspor ke negara lain. Weakness opportunity, membuat produk dengan harga yang menarik, menjadi brand ambassador yang mewakili citra produk. 7. Strength trade, menawarkan masa kredit lebih lama, memperpanjang masa jaminan. 8. Weakness trade, menyediakan part alternatif, promosi yang lebih gencar. Selanjutnya, etika dan tanggung jawab sosial organisasi. PT Astra Honda Motor atau AHM dinobatkan sebagai perusahaan dengan inisiatif tinggi dalam menyalurkan bantuan ke masyarakat di tengah pandemi COVID-19 pada ajang Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2020. Raihan penghargaan ini merupakan cerminan konsistensi AHM membantu masyarakat menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. AHM ditetapkan sebagai perusahaan The Best Pandemic Initiative berdasarkan hasil penilaian 7 dewan juri berdasarkan seleksi terhadap 200 program kegiatan dari berbagai perusahaan di Indonesia. Penilaian dilakukan dengan melihat 4 kriteria utama, yakni konsep, proses eksekusi, dampak, dan keberlanjutan program bantuan yang dilakukan perusahaan. Penyerahan penghargaan ini diselenggarakan oleh majalah Mix Marketing Communication melalui daring. Sejak pandemi menerpa hingga Oktober tahun ini, AHM telah menyalurkan bantuan kesehatan maupun ekonomi ke berbagai elemen masyarakat seperti tenaga medis, penggiat budaya, aktivis lingkungan, serta para pejuang veteran. Sebanyak 6.668 sembako dan 162.353 snack bagi masyarakat dan juga 13.500 helai masker kain maupun masker medis telah disalurkan hingga saat ini. AHM bersama para pecinta sepeda motor Honda juga telah menyalurkan 26.224 alat pelindung diri dan perlengkapan pendukung kesehatan bagi tenaga medis di 23 kota. Selain itu, AHM juga menyerahkan donasi sebanyak 1 juta masker untuk para tenaga medis yang disalurkan melalui beberapa institusi. Selanjutnya, perencanaan dan implementasi strategi. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai keunggulan bersaing bila mana memiliki sesuatu yang lebih atas persaingan dalam menarik konsumen dan mempertahankan diri atas kekuatan pesaing yang mencoba menekan perusahaan. PT Astra Honda Motor atau AHM untuk mempertahankan dan
mengembangkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan atau the sustainable competitive advantage, menerapkan strategi yaitu positioning strategis melalui citra produk motor Honda berteknologi tinggi, bendel, irit, bahan bakar, varian produk lebih beragam, dan brand global terpercaya. Distribution strategis melalui showroom, bengkel resmi, dan gerai spare part yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan cukup mudah ditemukan. Pricing strategi yang menempatkan harga cukup tinggi dibanding pesaing untuk menunjukkan kepemimpinan pasar dan mutu produk Honda dengan memberikan jaminan atas produknya, dan keberhasilan terlihat dari terus meningkatnya market share sepeda motor Honda di Indonesia meskipun terjadi penurunan penjualan sepeda motor. Penetapan organisasi dan pengambilan keputusan. Di AHM, pusat kontrol jalannya produksi berada di PCR Production Control Room, di mana informasi sebagai modal dasar pengontrolan jalannya produksi atau andalan utama dalam sistem kontrol adalah manusia, manpower. Distribution operator adalah ujung tombak dari sistem kontrol atau PJ. Distribution operator bertanggung jawab untuk menarik parts dari satu seksi ke seksi lain sesuai dengan kebutuhan seksi yang dikontrolinya. Setiap distribution operator memiliki area kontrol tersendiri, sehingga distribution operator merupakan orang pertama mengetahui segala bentuk informasi tentang seksi produksi yang berada di area kontrolnya. Dalam sistem kontrol di PJ, Departemen Production Control sangat mengandalkan distribution operator sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menarik barang sekaligus sebagai data kolektor. Distribution operator menarik part dari warehouse ke SI unit berdasarkan trigger kereta kosong. Distribution operator dikoordinasikan oleh seorang part controller. Seorang part controller menerima informasi dari distribution operator untuk dikoordinasikan dengan part controller lain bersama-sama staf production control. Selanjutnya, pengorganisasian dan struktur organisasi. Struktur organisasi dalam PT Astra Honda Motor memiliki beberapa tujuan, antara lain Presiden Direktur memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan dalam perusahaan, mengawasi, menetapkan, dan memonitoring tugas pada para karyawan dan kepala bagian. Kedua, Finance Directorate merencanakan, mengembangkan, dan mengontrol fungsi keuangan dan akuntansi di perusahaan dalam memberi informasi keuangan secara komprehensif dan tepat waktu. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Merencanakan, mengkoordinasi, dan mengontrol arus kas perusahaan, terutama pengelolaan piutang dan hutang. Selanjutnya, yang nomor 3 itu ada Production Engineering Procurement Directorate. Tugasnya itu bertanggung jawab atas pembuatan suatu produk, mulai dari penerimaan desain, perencanaan materi, prosesnya, fasilitas, penyediaan bahan baku dari supplier, hingga koordinasi sampai produk tersebut jadi dengan mengutamakan kualitas. Selanjutnya, Marketing Directorate melakukan analisis pasar, pemilihan segmen, peramaian permintaan, dan melakukan strategi pemasaran agar dapat menyerap pasar sebanyak-banyaknya sesuai dengan visi AHM, yaitu menjadi perusahaan pembuatan sepeda motor nomor 1 di Indonesia. HRGE Directorate tugasnya mensupport kebutuhan direktorat dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, terus bertanggung jawab atas penyediaan SDM yang berkualitas mulai dari promosi lowongan kerja, rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan hingga pengajian. Bidang usaha PT Motor Honda ada manufaktur, perakitan, dan distribusi. Mungkin itu dari saya. Sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.